terpercaya. Dua kali lebih baik adalah slogan dari Wali Kota Makassar saat ini, yakni Muhammad Ramdan Pomanto. Politisi yang lahir dari keluarga sederhana ini mengawali karirnya sebagai arsitek dan konsultan tata kota. Dengan kesederhanaannya, pria yang kerap disapa Dani ini memiliki kedekatan yang luar biasa dengan masyarakat kota Makassar. Ia bersama-sama merangkul masyarakat untuk memajukan kota Makassar dengan program wisata lorong. Karena baginya, memulai dari akar adalah awal mula anak-anak berani bermimpi untuk menggapai cita-cita setinggi langit. Dengan mimpinya pula, Dani sebagai anak lorong mampu mewujudkan Makassar menjadi kota yang lebih maju. Dua kali terpilih menjadi wali kota dan meskipun sempat jatuh bangun, namun beliau berkomitmen untuk menjadikan kotanya dua kali lebih baik. Dan disinilah saya, di kota metropolitan dari timur Indonesia, Makassar. Assalamualaikum Pak Wali Kota. Selamat datang di Makassar. Salam sehat, luar biasa loh ini pemirsa. Jadi di mana-mana kalau misalnya tamu datang ke Balai Kota itu biasanya tamunya yang datang ke ruangan Pak Wali Kota. Tapi ini saya disambut terima kasih ya Pak ya. Ini bukti penjabat yang akrab sama semua warganya, termasuk bukan hanya warga yang dari Makassar saja, tapi saya dari Jakarta jauh-jauh untuk bertemu Apalagi Bapak. dari Jakarta. Pak, sebelum saya mau ngobrol lebih jauh dengan Bapak nih, saya ada tiga pertanyaan yang harus dijawab cepat. Nggak boleh dijawab dua-duanya ya Pak, ya. Nggak boleh jawaban cari aman ini. Oke, pertanyaan yang pertama, pilih golf atau softball? Golf. Oh golf, rupanya mantan atlet nasional udah ganti pilihan ya. Oke, wali kota gubernur? Sekarang wali kota. Sekarang wali kota. Berarti sekali lagi pertanyaan, kalau Makassar atau Sulawesi Selatan? Makassar yang di hati. Makassar di hati sekarang. Makassar dari hati. Saya dulu lahirnya di Makassar ya Pak ya? Makassar. Nggak mau melebar ke Sulawesi Selatan nih? Kan sekarang ditanya. Oh, oke. Iya. Berarti nanti pertanyaan lanjutan biar kan Iya. berkembang. Oke. Saya boleh Iya. diajak ke ruangan Bapak? Ayo, silakan dengan senang hati ya. Ayo. Ayo Mbak Valen masuk, silakan. Wah, terima kasih banyak loh ya Pak, sudah boleh diajak ke ruang privat kerjanya dari seorang wali kota Makassar. Ini nih Pak, Ini ruang meeting. Oh, ini ruang meeting. Rapat-rapat kecil, rapat besar di sebelah. Ini terima-terima tamu, terima-terima keluhan juga di sini. Terima keluhan, langsung terjawab nggak tuh Pak? Biasanya saya itu orang yang mau cepat selesai. Jadi biasanya langsung berhubungan dengan kepala dinasnya. Biasanya saya hadirkan di sini. Selesai, lanjutkan. Nah, kira-kira begitu. Oh, ini ada khasnya ya Pak ya, kapal pinisi. Pinisi, ya Pinisi. Ini souvenir dari berbagai daerah. Ruang kerja saya di dalam. Ini jarang saya masuk ke dalam. Oh iya, kenapa Pak? Di luar terus. Oh, di luar terus, mobile terus ya Pak ya? Mobile terus. Wah, ini Karena- pejabat yang luar biasa. Boleh Pak? Ayo, silakan. Nah, inilah ruang tamu. Wali kota sederhana. Kemudian jarang ditempati karena saya lebih proaktif ke bawah, ya jemput, ya sebelum orang mengeluh kita datangi duluan. Nah, jadi ini seminggu sekali saya masuk sini, tempat duduknya tidak pernah didudukin.
Berkas-berkasnya di mana Pak? Berkas Di sana. agen berarti. Oh, di Di sana sana. langsung. Tapi Di ini rumah tetap, juga. Oh, Di di rumah rumah, juga iya. ya. Oh, berarti 24 jam kerja bisa dibilang 24 gitu. jam. 24 jam kerja. Tapi ini masih termasuk kursi panasnya Pak Wali Kota ya? Kursi panas, kursi panas. Ya, setengah mati direbut tapi jarang diduduki. Waduh, setengah mati direbut, jarang diduduki. Pak, boleh kita ngobrol lebih Ayo, santai ayo, lagi ayo, ya, Pak, ayo, ya? silakan. Oke. Oke, Pak Wali Kota yang berprestasi. Jadi hari-hari ini lagi sibuk apa sih, Pak? Pagi-pagi sejak jam 6 saya menerima beberapa keluhan, misalnya PK5, ada beberapa kawasan PK5 yang kemudian ditertibkan, kemudian mereka menyampaikan keluhan-keluhannya. Misalnya mereka pengen lebih soft, kemudian tetap bisa mau ikut pemerintah. Mereka kan dengan komunikasi saya kan bagus, jadi walaupun misalnya kita tertibkan, mereka ikut. Baru kemudian mulai jam 8 itu agenda yang sudah terjadwal. Misalnya saya menerima tadi dari CCBO. CCBO itu clean langit biru dan oceans oceans yang bebas plastik. Pak, kita ngobrolin soal kemarin yang kunjungan kerja Bapak ke beberapa negara ya Pak ya, Ya. ada Australia, di Amerika, Ya. kemudian juga di Singapura. Nah, Ya. itu dalam rangka apa sih Pak sebenarnya? Pertama tentunya kami berterima kasih pada negara Australia, Amerika dan Singapura. Yang pertama karena mereka apresiasi dengan apa yang telah mereka kolaborasikan dengan Makassar. Dengan Australia kita punya program namanya RISE. RISE itu adalah Revitalization Informal Settlement and Environment. Dari Australia kemudian Ya. ke Singapura? Langsung ke Amerika. Oh, langsung Jadi Amerika. 4 hari saya pulang, langsung ke Amerika. Ya. Ke Amerika ini undangan dari National Science Foundation Department of State Amerika. Sebuah lembaga kayak BRIN-nya Amerika. Disitulah pusat semua penelitian. Kebetulan undangan ini berhubungan dengan lorong-lorong ini. Lorong garden Lorong lah, wisata. ya lorong garden, lorong wisata. Pulang langsung saya ke Singapura karena menghadiri World City Summit. Kebetulan Duta Besar Singapura menyampaikan lewat surat bahwa ada dua menteri mau ketemu, Menteri Infokom dan Menteri Luar Negeri, secara empat mata. Nah, tapi kan memang bersahabat kita cari restoran yang mana kita ngobrol-ngobrol berdua. Di samping menghadiri World City Summit. Kemudian apa Pak oleh-oleh komitmen investasi yang bisa dibawa Bapak untuk Makassar? Oleh-olehnya udah ada. Tadi sudah saya terima, mereka sudah mulai investasi tertarik waste to energy, kemudian soal kesehatan, soal artificial intelligence, ya mereka sangat tertarik sekali karena kami kan punya program, nanti mudah-mudahan ada di War Room, kami punya real time, jadi mereka bisa lihat apa yang kami buat, dan itu kami selalu dengan evidence base ya. Evidence base gampang, saya bilang buka Google, sekarang lihat, misalnya orang wisata, coba lihat orang wisata yang di posting-posting itu kan sudah jadi evidence itu kan. Dan bagaimana sejarahnya, jejaknya kita sudah punya. Pak, saya tuh penasaran, ini kan Bapak ini bisa dibilang high teknologi gitu ya. Siap. Nah, dari tahun 2016 sampai sekarang ini kelihatannya ada sistem pemantauan kota Ya. yang katanya dipunyai Balai Kota Makassar ini sebagai yang tercanggih Ya. mengalahkan Surabaya loh. Ya, Nah, itu di mana Pak? Ini ya? bukan nanti di atas, nanti saya antar sebentar. Oke, jangan dilanjut dulu Pak, kita langsung aja ke ruangannya karena Ayo, kita ayo. lihat gimana canggihnya war room yang dimiliki oleh Pak Wali Kota dan jajaran. Ya, ayo. Boleh ke sana ya Pak ya. Ayo. Ini ya Pak ya, berarti ruangan Inilah andalannya. ya War Room sejak 2016, jadi ya lumayan tua juga ya, tapi beberapa teknologi masih update, bahkan tempat lain belum sampai ke situ, misalnya 7K, misalnya Oh, iya. kamera 7K. Sekarang orang lagi memburu 4K. Kita udah 7K. Sementara ini udah 7K. Kamera, Kameranya. bukan wallnya. Oke. Wallnya biasa, karena kami bangun sendiri, kemudian kami bangun dengan sistem customize, jadi sesuai dengan kebutuhan, karena duitnya nggak cukup. Jadi kita bikin apa adanya, tapi alhamdulillah war room ini yang paling bertahan saya kira di Indonesia. War room kota-kota lain itu tidak terdengar lagi, tapi alhamdulillah Makassar masih
masih update lah. Jadi ya terpelihara baik ya. Misalnya seperti di sini pantauan RUSD, berapa pasien, berapa apa ini bulan. Kemudian ini pantauan tentang Twitter di Makassar, ini semua. Oh, ini berarti bisa Puskesmas. ini ya Pak ya, apa namanya, bisa merangkum apa saja yang dikeluhkan masyarakat lewat Iya, media online. benar, media online. Oke, Nah. ternyata nggak cuma pantauan lalu lintas aja. Oh ya. Jadi ada macam-macam ya Pak ya di sini. Ya, ini ini internet, kemudian ini semua di NSPU, ini proteksi kalau ada serangan dihack para hacker. Oke. Ini dilihat dari sini. Ya, Kenapa sih Pak dinamain war room? Dari mana inspirasinya? Kan kalau Makassar itu kalau misalnya command center biasa-biasa kita suka yang kayak perang-perang gitu. War room ya supaya agak serem-serem dikit lah. Serem tapi supaya juga Useful. menggugah kinerja juga ya Pak Iya, ya? useful. Jadi ada perjuangannya lah. Oke. Nah ini kamera kita, ini lagi memang dalam perbaikan. Ya, ada beberapa kamera kita. Kamera kita bisa zooming sampai 4,3 kilo. Oh, oke. Ya, zooming 4,3 kilo. Ini sudah ada berapa titik Pak? 300. 300 titik. Tapi tahun ini kita tambah 4.400. Oke, Ya. Pak, kalau kita melihat bagaimana kebermanfaatan kamera pemantau ini, apa hasil yang signifikan? Oh, banyak. Terutama untuk mengurangi kriminalitas di Kota Makassar. Ya, kriminalitas itu paling nyata. Dulu waktu awal 2016, angka kriminalitas itu seminggu itu 256. Setelah ada ini, itu jadi 151. Kita pantau, kemudian tabrak lari dapat di sini, dapat kriminalitas, kemudian banyak hal, narkoba juga, ya karena dia bisa zoom, jadi orang kasih saset kecil di sini muncul sedikit saja bisa di zoom, ketahuan dia sabu atau tidak. Tentu ini juga jadi salah satu hal atau cara yang bisa menghalau adanya potensi terorisme ya Pak ya? Oh ya, karena kemarin itu waktu terjadi bom gereja, ketangkap di sini sebentar, tapi dibuka semua kamera sekitar, rupanya dia 6 kali keliling. Sebelum ini dia singgahi siapa, jadi seluruh jejaring langsung ketangkap. Dalam tidak sampai 6 jam. Dari pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di Kota Makassar, kita bergeser. Ini ada apa lagi nih Pak? Ini nampaknya lengkap sekali, ya, ada harga sembako juga ya, ini ya. harga sembako, ya supaya kita kontrol inflasi. Kemudian pantauan COVID, ya total COVID hari ini. Ini ya. apa ini Pak? Ini ternyata Ini terdata yang juga ya? orang wisata. Oh oke. Pak, bukan nama pahlawan dari Makassar Pak? Lain, nama lorongnya itu memilih nama kota di dunia. Kenapa begitu Pak? Supaya mereka bisa open mind, jadi dari lorong punya cita-cita setinggi langit bahwa ini jadi kota dunia nanti. Tapi setiap lorong punya satu warriors di situ, dia hafal harus sejarahnya. Semua orang di lorong itu. Ini coba kita lihat. Ini kenapa poinnya belum dikerja? Maksudnya apa Pak? Jalannya udah bagus, jadi tidak dikerja, tidak dikerjalah. Jadi jalan-jalan kalau bagus tidak perlu dikerja. Ini drainase apa semua. Oh, berarti ini sedang yang sedang dikerjakan. Kita lihat itu semua proyek-proyek yang turun dimonitor, di mana dia bekerja sekarang. Ya. Oh, oke. Berarti maksudnya sedang dikerjakan ini dalam proses pembenahan ya Pak? Proses ya? pembenahan. Oke. Terus, coba terus. Sudah Terus, ada berapa lorong wisata ini Pak? 1000. Oh tadi ya 1067 ya? 1095. 1095, Ya. oke. Targetnya berarti gimana Pak? 5.000. 5.000. Nanti 5 tahun. Ya. Selama masa jabatan Bapak ya? Yes. Optimistis Pak akan berhasil? Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah kita doakan bersama-sama Ya. untuk kemajuan rakyat Indonesia. Siap. Oke, Pak, ini kan tadi kita sudah lihat lorong-lorong mana aja nih yang sudah berpotensi untuk bisa menjadi tempat wisata masyarakat secara kekinian gitu ya Pak ya. Ya. Jadi ini juga melihat gimana indeks standar pencemaran udara ini masih dalam kondisi baik. Ya. Boleh berarti ya Pak kita keluar? Ayo mana? kita ke lorong. Bapak Dan ajak sana. jalan-jalan kami ya Pak ya. Ayo. Oke, Silakan. mantap. Jangan kemana-mana, tetap di VVIP hanya di Kompas TV. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan?
Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Republik ini harus maju, perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja The Forum, setiap Rabu, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kita masih bersama dengan Makassar 1, Bapak Dhani Pomanto. Terima kasih sudah boleh mencoba menjajal bagaimana sih sebenarnya mobil pribadi dari seorang wali kota gitu ya. Pemirsa, nah ini tadi saya sudah lihat-lihat di sekitar kursi saya ini ya, ternyata Pak Dhani Pomanto ini gemar sekali makan coklat kelihatannya. Pak Dhani ini kalau saya baca dari penelitian Swiss gitu lah, tim peneliti Swiss itu dibilang kalau orang yang hobi makan coklat atau stok coklat di dekatnya begitu ya, itu katanya berusaha untuk menurunkan tingkat stres di hidupnya. Jadi Pak Dhani ini bisa dibilang stres Pak menjadi wali kota? Itu bisa, sah-sah saja. Dan walaupun niat saya tidak begitu, ya barangkali ini saya baru tahu ada ilmu baru seperti itu. Pantas kalau saya makan coklat saya rasa tenang gitu. Oh iya. Benar. Tapi coklat itu lebih mengganjal lapar lah. Oh. Ya karena saya sendiri orang tidak tertib waktu makan, sehingga untuk supaya tidak mah biasanya makan coklat. Oke, selain coklat ada juga ginger, permen jahe ini. Ya. Udah mau habis loh Pak, ini udah saatnya di stok ulang ya. Pak, ini kan saya ini sudah beberapa hari ini jalan-jalan di Kota Makassar kayak gitu kan. Tentu memang pembangunannya luar biasa Pak. Siap. Kemudian juga banyak sekali lorong-lorong wisata, apalagi Bapak targetkan bahwa setahun itu 1.000 lorong wisata, jadi 5 tahun itu peroleh 5.000 gitu kan Pak. Nah, apalagi sih Pak hal-hal yang pengen dibangun di Makassar yang mungkin sampai saat ini baru rencana? Ya. Kami yang sudah menyelesaikan perencanaan yaitu namanya Government Center, yaitu gedung 8 lantai dengan panjang sekitar 120 meter, di dalamnya ada mall pelayanan publik. Di dalamnya ada Marvek, namanya Marvek itu Makassar Virtual Economic Center, sebuah command center baru, itu 4 kali lipat yang ada tadi baru kita lihat, dengan teknologi yang paling canggih. Tidak lain, bukan hanya memonitor kota ini, tetapi monitor semua program dan semua pertumbuhan ekonomi di Makassar, terutama dari lorong-lorong itu. Terus kami akan membidding waste to energy bulan depan kita sudah bidding tender. Kemudian kita segera akan bidding juga revitalisasi Pantai Losari. Pantai Losari akan kita jadi 3 lantai. Di atas itu pelataran yang tinggi, jadi lebih enak, lebih wide dia, lebih bagus angle-nya. Ini Pak, kan yang pasti ingin diperkenalkan Bapak, ini kan Makassar kepada dunia ya Pak ya, Iya, nasional. sekali. Ini Ya. juga informasinya nanti September akan digelar Festival. Eight Festival katakannya. Festival. Ini salah satu festival pemirsa yang kabarnya terbesar di Indonesia. Benar Boleh sekali. mungkin Pak dijelaskan Eight Festival itu seperti apa? Ya, Egg Festival itu mulai dari 2016. Itu salah satu program kerja Bapak berarti ya? Program kerja untuk city branding. Ya, kita tahu Makassar sebelumnya ini adalah kota yang penuh demonstrasi, penuh agak sedikit keras-keras sedikit lah. Nah, setelah hadir F8,
image Makassar itu menjadi kota festival menjadi kuat. Dan alhamdulillah yang paling menarik adalah hanya butuh 2 tahun kita masuk top 10 Indonesia. Dibandingkan event-event lain dulu yang top 10, dia butuh 9 tahun baru masuk. Nah, yang paling menarik adalah pasca pandemi, semua yang top 10 itu runtuh kecuali Makassar. Level 8 Makassar yang tetap stay di top 10 Harisma Indonesia pariwisata. F8, kenapa namanya F8, Pak? F8 itu dari sebuah kesepakatan para seniman yang membuat namanya 8 jalan kebudayaan Makassar. Yaitu food, makanan, seni fashion, kuliner, fashion, film, fine art, folk, ini apa ya? Budaya daerah ya. Fusion music, kemudian flora fauna. Kemudian yang terakhir adalah fiction writers. Ada yang berbeda Pak di tahun ini? Ada. Pertama tempatnya pindah di pelataran Pantai Losari lebih luas. Kemarin City of Makassar. Kedua, kita udah masuk dunia metaverse. Beberapa desain-desain itu masyarakat bisa lihat lewat Oculus. Nah, kemudian yang ketiga, komposisinya kita lebih sempurnakan. Dan yang keempat, udah dikelola semi swasta. Nah, yang kelima, memang khusus di event-event tertentu berbayar. Kita udah mulai masuk komersil. Yang lain tidak bayar. Ya. Artis-artisnya artis paling top dan paling terkini. Berarti besok diselenggarakan dari kapan Pak? Dari tanggal 7 sampai tanggal 11 September. Terbuka untuk siapapun? Siapapun. Termasuk mengundang delegasi dari negara tetangga? Dari negara tetangga, kemudian para gubernur dan wali kota, dan terutama masyarakat. Yang paling menarik adalah, khusus untuk yang komersil, tiket masuknya bisa berkurang kalau bawa botol plastik sebagai tukaran. Ya. Jadi ada edukasi untuk masyarakat juga soal sustainability ya, lingkungan. Ya, berarti ini menarik untuk segala kalangan usia ya Pak ya, karena benar. Itu tadi edukasi untuk bagaimana pengolahan plastik supaya tidak menjadi limbah yang kemudian merugikan masyarakat. Wah, ini nanti jadi pemirsa VVIP yang mau ke Makassar boleh nih, terutama dari tanggal 7 sampai tanggal 11 September. Ya, mesti cepat booking hotel, biasanya itu hotel penuh semua. Itu gratis atau gimana Pak? Tidak dong, bayar kalau hotelnya bayar. Hotelnya bayar. Untuk datang ke festivalnya? Masuk gratis, tapi di event tertentu sekarang berbayar. Misalnya panggung utama. Di situ kan ada beberapa artis-artis papan atas Indonesia tiap hari. Apa Pak kemudian yang diharapkan dari Eight Festival tahun ini? Eight Festival itu mempersatukan kekuatan budaya Makassar, berkolaborasi dengan budaya Indonesia, dan tampil sejajar dengan budaya global. Ya. Nanti kita tunggu Pak, seperti apa tampilan Eight Festival 2022. Iya.